Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, dan tentu saja nikmat iman dan Islam ini. Apalagi baru-baru negara kita memperingati hari kemerdekaannya. Ini tentu saja nikmat yang besar atas kita jamaah sekalian. Nikmat keamanan dan kebebasan ini adalah nikmat yang sangat agung sekali. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya." Siapa di antara kalian, kata Rasulullah, berada dalam kondisi yang aman, mu'afan fi jasadi, dalam keadaan yang sehat, indahu qutu yaumi, ada yang ia bisa konsumsi untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan ia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Nikmat keamanan dan kebebasan untuk beribadah ini, ikhwas sekalian, inilah dahulu yang diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Dan walillahil hamd, negara kita meskipun sana sini masih ada kekurangan, tapi satu hal yang senantiasa kita syukuri adalah keamanan dan bebasnya kita beribadah. Saya ingat betul waktu dulu kami belajar di Madinah, seorang dosen pernah bertanya kepada mahasiswa untuk menyebutkan cita-citanya nanti kalau pulang ke Indonesia. Ada yang mengatakan akan menjadi dai, menjadi guru, menjadi dosen, dan segala cita-cita yang lainnya. Namun saat itu jamaah sekalian, ada satu dari mahasiswa itu yang menangis terseduh-seduh. Dosen ini kemudian heran, apa yang salah dengan pertanyaannya? Kan pertanyaan yang biasa, menanyakan cita-cita, tapi pelajaran tetap dilanjutkan. Nanti setelah selesai pelajaran, baru dosen panggil mahasiswa ini ke ruangannya. Ia panggil baik-baik, ia cerita sebenarnya apa yang salah tadi dengan pertanyaannya, sampai mahasiswa ini menangis. Dan menangisnya bukan menangis yang menetes saja air mata dan diam, itu kan ada menangis seperti itu, tapi menangis yang betul-betul terpukul sekali. Mahasiswa ini kemudian cerita, ikhwas sekalian, saya iri melihat teman-teman saya yang memiliki cita-cita. Sedangkan saya ini pulang saja nanti ke negara saya, bisa-bisa saya sudah langsung masuk penjara.
seperti orang tua saya dan keluarga-keluarga saya yang lainnya. Negaranya tidak jauh dari negara kita, ikhwas sekalian, di Burma, di Myanmar, yang saat ini saudara-saudara kita Muslim Uighur masih Muslim, apalagi yang di Myanmar itu ya, Rohingya masih terjajah. Ya, ada beberapa dulu mahasiswanya itu di Medina, ya, seperti itu ceritanya, ikhwas sekalian. Bahkan di beberapa negara pecahan Soviet ada ikhwah kasihan, ya, sebelum pulang liburan itu jenggotnya lebat, tapi kalau setelah balik ke Medina sudah tidak ada jenggotnya, bukan karena maunya menghabiskan jenggotnya, tapi karena di negaranya saking beratnya intimidasi, beratnya tekanan. Nah ini kan kita walillahil hamd, meskipun dengan kekurangan yang ada, tidak ada yang sampai seperti itu. Kita mau sholat alhamdulillah aman, kita mau hidupkan sunnah juga walillahil hamd. Cadar bukan sesuatu yang asing di tengah-tengah kita. Maka ini yang senantiasa perlu kita syukuri, ikhwas sekalian. Seorang syekh pernah menceritakan di beberapa negara bekas Soviet itu, anak-anak mereka kalau mau menghafal Quran itu sampai harus ditutup matanya baru dibawa ke goa-goa untuk menghafal. Ya, khawatirnya nanti kalau kemudian ia ditangkap, ia bocorkan tempat mereka menghafal Quran, sekedar untuk menghafal Quran. Ada juga syekh pernah cerita di satu negara kalau mau menghafal Quran tunggu konser musik dulu. Kenapa bisa tunggu konser musik? Karena konser musik itu ternyata panggungnya tinggi sekali. Jadi dia ke bawah panggung itu, di bawah panggung itu menghafal. Dan ternyata hafal juga. Ya, tapi kita yang aman ini tidak tahu, susah sekali menghafal. Mereka dengan kondisi yang berat seperti itu, ikhwas sekalian, ternyata hafal Quran. Ya. Ini menjadi otokritik bagi kita, ikhwas sekalian, sekaligus kesyukuran di sisi yang lainnya, bahwa ada begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang alfa untuk kita syukuri selama ini. Selalunya selama ini kita selalu bandingkan hidup kita dengan orang lain, padahal banyak kenikmatan yang selama ini kita dapatkan. Nikmat kesehatan, kita berada dalam kondisi yang aman, kita bisa beriman dengan bebas dan seterusnya. Ini adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan dunia itu sudah menjadi milik kita. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ya, setidaknya alasan mereka membenci Islam itu ada 3. Ada yang masih ingat? Karena panitia ternyata menyiapkan hadiah ini. Ya, ada yang masih ingat? 3 alasan orang Quraisy membenci dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya. Yang 3 tidak boleh dicicil. Iya. Yang pertama alasan apa? Ya. Yang pertama masalah ideologi. Kenapa itu ideologi, Pak? Antum, Ustaz. Iya. Ada yang lain? Iya, iya Ji, silakan. Iya betul, ini alasan yang pertama, karena masalah ideologi, bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan ajaran yang selama ini mereka pegangi sekian tahun, sekian turun temurun. Mereka yang saat itu sangat maniak sekali dengan berhala, dengan Tuhan-Tuhan yang mereka miliki, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan akidah tauhid, dan mereka sangat asing sekali dengan akidah itu dan mengatakan dalam Al-Quran,
aja'alul alihata ilaha wahida aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan kita ini menjadi satu saja? Ini tentu sesuatu yang sangat aneh sekali. Ini pertama ideologi. Yang kedua apa? Ya Haji, tak kalam ya Haji. Mengenai apa? Masalah sosial, gengsi ya. Kenapa itu Haji? Iya. Iya, jadi mereka tidak mau disederajatkan. Mereka tidak mau disandingkan dengan orang-orang lemah yang dahulu merupakan mantan-mantan budak mereka, orang-orang miskin di tengah mereka, maka mereka menolak. Ya, ini permasalahan gengsi, masalah sosial, bahwa dengan datangnya Islam, ya, kasta sosial itu seakan-akan kemudian dihilangkan, karena di dalam ajaran agama kita yang mulia adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan bukan diukur dari harta, juga bukan dari jabatan dan strata sosial, akan tetapi yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Nah, ini alasan kedua kenapa dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh orang-orang Quraisy secara umum. Yang terakhir, Haji, faktor ekonomi. Kenapa itu? Ya, betul. Karena saat itu berhala ini adalah sesuatu yang sangat digandrungi oleh orang-orang Quraisy. Maka tatkala datangnya dakwah tauhid ini mengancam berhala ini, dan bisa-bisa menghilangkan penghasilan orang-orang yang berhubungan dengan dan bergesekan dengan berhala ini. Jadi siapa yang dapat hadiahnya ini? Atau tas satunya di? Iya. Tabi Haji. Ya, saya kira itu ikhwas sekalian ya, yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian upaya-upaya yang mereka lakukan kita sudah bahas, dari upaya yang sifatnya soft, pendekatan yang sifatnya persuasif, dari melobi-lobi, membujuk, sampai pada upaya fisik. Ya, upaya fisik yang melukai Rasulullah SAW bersama dengan pengikutnya. Saat itu ikhwas sekalian, a'azzakumullah, tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW semakin berat. Maka Rasulullah SAW memiliki home base, memiliki markas dakwah untuk kemudian mengatur strategi dakwah ini di satu rumah yang bernama Darul Arqam, tempat atau rumah seorang sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Ya, disitulah Rasulullah SAW bermarkas, kalau kita bisa katakan, ya, untuk mengatur strategi dakwah ini. Karena kalau sudah mau so force, semakin berat intimidasi yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Saat itu juga ikhwas sekalian, Rasulullah SAW karena semakin beratnya penderitaan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Rasulullah, dari tindakan fisik, kalau orang miskin, orang lemah, maka yang mereka dapatkan adalah tindakan fisik sampai pembunuhan. Seperti siapa? Yasir dan istrinya Sumayyah, atau penyiksaan yang sangat kejam sekali kepada Bilal, kepada Ammar, dan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Iya. Kalau orang kaya, maka upaya yang mereka lakukan adalah menghilangkan potensi bisnisnya. Iya, memboikotnya dan menghalangi jalur rezekinya sahabat-sahabat yang pengusaha yang memiliki potensi ekonomi yang kuat. Makanya Rasulullah SAW pada saat itu, ikhwas sekalian, memberikan izin kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah. Mekah ini sudah tidak kondusif lagi untuk dakwah. Ya, sepertinya tidak cocok memang untuk dakwah Mekah ini. Setelah sekian tahun, ternyata yang ada adalah intimidasi yang semakin berat. Padahal mereka ini adalah keluarga besar pada dasarnya. Mereka ini satu darah, sama-sama keturunan Quraisy, baik itu Bani Muttalib, Bani Hashim, Bani Adi, Bani Fihr, dan yang lainnya.
Ya, kita sudah pernah jelaskan bahwa mereka ini di Mekah ini adalah rata-rata orang Quraisy. Mereka satu darah. Bahkan paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagian di antara paman tersebut menjadi orang yang terdepan menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kepada sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke satu negeri yang bernama Habasyah, satu kerajaan Kristen yang ada di Afrika, ya, namanya sekarang di negara modern ini namanya Ethiopia. Iya, bangsa Negro, bangsa kulit hitam, bukan orang Arab, ya, bukan juga budaya Arab, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala memilih negeri ini sebagai tempat untuk berhijrah. Alasannya, ikhwas sekalian, karena raja negara ini adalah raja yang adil, tidak suka dengan kezoliman. Meskipun ia seorang raja Kristen, ya, kita pernah bahas pada peristiwa penghancuran Ka'bah oleh Abraha itu. Ini kan perpanjangan tangan dari kerajaan Romawi. Ya, Abraha itu kan panglimanya Najasyi sebenarnya, yang diutus untuk membebaskan orang-orang Kristen di Yaman saat itu. Sampai akhirnya ia membangun Quraisy, gereja besar, dan ingin menyaingi Ka'bah. Tapi rajanya ini adalah raja yang adil. Dia tidak suka dengan kezoliman, meskipun saat itu belum menjadi seorang muslim, dan ia memiliki banyak petrik-petrik, bahasanya batarikah, petrik-petrik, pendeta-pendeta yang sebagai penasehatnya. Ya, kenapa ikhwas sekalian? Ya, raja ini atau Najasyi ini sebenarnya adalah gelar. Ya, sama dengan kalau Romawi itu gelarnya itu adalah kaisar. Ya, kalau Mesir Fir'aun, kalau Persia Kisra. Ya. Kalau Ethiopia ini, Habasyah ini gelarnya adalah Najasyi. Ada yang tahu nama aslinya siapa? Kalau ada yang tahu, kita kasih hadiah dari saya ini langsung. Hadiahnya buku tebal ini, Sejarah Bangkit dan Runtuhnya Islam di Andalusia di Spanyol. Saya punya 2 cetakan. Kita bawakan. Kalau ada yang tahu siapa nama aslinya Najasyi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut sebagai raja yang adil, ini petunjuk dari Allah. Ada yang tahu siapa nama aslinya? Siapa? Jangan ada yang buka Google. Oh, belum berarti. Namanya Ashama. Iya, Ashama. Ashama ini nama aslinya. Qad ulima annal Ashama an-Najasyi malikul Habasyah malikun adilun. Iya. Ditahu bahwa petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ashama ini seorang Najasyi, ya, seorang raja di Habasyah itu adalah raja yang adil. La yuzlimu indahu ahad, tidak ia zolimi siapapun di negaranya itu, seseorang pun. Ya, dan atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka berhijrahlah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun jumlahnya saat itu tidak terlalu banyak. Ya, dari kalangan laki-laki 12 dan dari perempuan 4 orang. Jadi 16 orang yang meninggalkan kota Mekah untuk mendapatkan suaka perlindungan di Habasyah ini. Ya, yang saat itu dipimpin atau rois safarnya, ya, pemimpin safarnya saat itu adalah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utsman bin Affan. Ya, jadi pemimpinnya saat itu yang bersafar bersamanya adalah Utsman bin Affan bersama dengan istrinya yang merupakan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah bintu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, innahuma awwala baiti hajar fi sabilillahi ba'da Ibrahim wa Luti alaihi wassalam. Maka keluarga Utsman ini, ya, siapa? Utsman dan Ruqayyah adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah keluarga Ibrahim dan keluarga Nabiullah Lut.
Ya, kita dua nabi ini tentu kita sudah tahu ceritanya bagaimana hijrahnya. Ala kulli hal, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa keluarga Uthman bersama dengan istrinya ini adalah keluarga pertama yang berhijrah. Ya, mereka kemudian datang ke sana dan diterima sebagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rajanya sangat adil. Ya, tidak suka zolim sama orang. Sebenarnya ada latar belakangnya. Kenapa bisa Najasyi ini, Ashama ini adil, tidak suka untuk mengambil haknya orang lain. Saat itu jamaah sekalian, latar belakangnya bapaknya dulu ini Ashama ini raja, tapi dikudeta oleh orang dalam istana, oleh orang bawahannya. Kemudian Ashama ini dijadikan budak dan dijual. Ia kemudian tumbuh besar dan tetap memiliki loyalis yang mengenalnya. Lalu ia menyusun strategi sampai kemudian ia bisa merebut kembali kekuasaan ayahnya dan menjadi raja. Saat ia masih kecil, kekuasaan ayahnya ini dikudeta, direbut oleh bawahannya secara paksa, dan ia dijadikan budak dan diperjualbelikan di pasar. Saat ia berhasil menyusun kekuatan dan merebut kembali kekuasaan ayahnya, dan ayahnya sudah meninggal, maka ia bernadar dia tidak akan menzolimi siapapun, karena ia pernah rasakan sakitnya dizolimi. Iya, dia pernah rasakan pedihnya itu, haknya direbut. Ya, itu alasannya kenapa kemudian ia menjadi raja yang adil, karena memang ada latar belakangnya. Saat itu jamaah sekalian, saat sahabat-sahabat ini kemudian tinggal di Habasyah, datang hoax kalau semua orang Quraisy ini masuk Islam. Iya, makanya sebagian orang yang di Habasyah ini mendengar kabar bahwa semua orang Quraisy sudah masuk Islam, maka kalau begitu kita pulang saja. Ya, kita kan meninggalkan kampung kita karena beratnya tekanan. Tapi ternyata ada kabar sampai kalau orang-orang Quraisy masuk Islam. Maka sebagian besar dari 16 ini kemudian kembali ke Mekah. Ternyata beritanya ini tidak benar. Yang ada saat itu, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah beliau membaca Al-Quran di surah An-Najm. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm ini, saat sampai di ayat yang ke-60, fasjudu lillahi wa'budu, ya, Rasulullah kemudian sujud. Lalu orang-orang Quraisy tidak bisa menahan dirinya saking terenyuhnya, saking indahnya bahasa Al-Quran. Akhirnya semua orang Quraisy sujud tanpa terkecuali. Iya, semua orang Quraisy sujud saat itu jamaah sekalian. Dan kabarnya, ya namanya kabar dari satu ke satu itu ya, mungkin dari sini awalnya pisang sampai di sana sudah jadi barongko. Iya, sampai di Habasyah katanya orang Quraisy semua masuk Islam. Padahal saat itu orang Quraisy karena terenyuh saking indahnya bahasa Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, sampai semua orang Quraisy sujud meskipun mereka bukan orang beriman, meskipun mereka bukan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena mendengar atau ada yang melihat peristiwa ini, ya kabar dari kabar kemudian berpindah sampai di Habasyah. Yang sampai adalah bahwa orang Quraisy semuanya masuk Islam. Akhirnya kembali beberapa orang dari kalangan muhajirin tadi yang ke Habasyah. Ternyata tidak seperti itu faktanya. Yang ada malah tekanan itu semakin besar, semakin berat. Makanya mereka menyusun strategi untuk hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Jadi ke Habasyah itu ada 2 kali proses hijrah. Hijrah yang pertama tadi yang diikuti oleh 16 orang, ya gara-gara berita hoax akhirnya gagal. Ya, ini bahayanya berita yang tidak diverifikasi, tidak ditabayun dengan baik-baik. Ya, ini nanti kita akan sering-sering melihat di Sirah Nabawiyah bahayanya berita yang tidak diverifikasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rumah tangganya betul-betul pernah terhantam gara-gara berita hoax ini. Ya. Saat itu ikhwas sekalian, kaum muslimin kemudian menyusun strategi hijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Dan saat itu diikuti oleh jumlah yang banyak. Dari kalangan laki-laki disebutkan 83 orang. Ya. Termasuk di dalamnya Ammar. Dan dari kalangan perempuan
ada 19 orang. Ya, ini hijrah untuk kali yang kedua. Orang Quraisy karena tahu ternyata semakin banyak ini orang Islam yang meninggalkan Mekah, bahkan ke luar negeri. Karena ini Afrika kan, kalau kita lihat peta itu ikhwas sekalian, ini Afrika kan, kalau ke Afrika itu kan tidak mungkin naik kuda, tapi harus naik kapal karena dia harus melewati Laut Merah. Ya, karena ini beda benua. Ya, Habasyah ini di Afrika, sementara Arab ini di Asia atau di Timur Tengah. Dia dipisahkan oleh Laut Merah. Ya, menyadari hal ini orang Quraisy semakin mempertegas strateginya. Dan ia mengetahui bahwa ternyata ada negara yang menampung mereka, ada negara yang memberikan suaka kepada mereka. Maka orang Quraisy memutuskan untuk mengirim 2 diplomat terbaiknya, yaitu Amr bin Aus dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, ini 2 ini orang cerdasnya Quraisy, paling pintar melobi, ya, dengan harapan agar orang-orang Quraisy tadi, orang-orang Islam tadi yang 83 ditambah 19 ditambah sisa yang masih tinggal memang di Habasyah, itu diserahkan kembali ke kota Mekah dan dihakimi di kota Mekah. Ya, 2 juru lobi ini dari orang-orang Quraisy diharapkan untuk bisa melobi siapa? Ashama tadi, Najasyi tadi, untuk mengembalikan orang-orang Islam, mengembalikan penduduk Mekah ini untuk kembali diadili di Mekah. Ya, tidak tanggung-tanggung diutus 2 orang diplomat terbaik mereka yang paling jago lobi, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini kedua-duanya nanti menjadi sahabat Rasulullah, walaupun saat ini belum. Ya, kamu ini untuk berlindung para orang-orang bodoh. Faraku dina qaumihim, mereka meninggalkan agama-agama kaumnya, meninggalkan agama-agama nenek moyangnya. Walam yadkhulu fi dinik, dan dia juga tidak masuk di agamamu. Mereka tidak masuk ke agama nenek moyangnya, juga tidak masuk ke agama raja, yang agama raja saat itu adalah apa? Kristen, Nasrani. Waja'u bidini ibtada'uhu, dan ia datang dengan agama bid'ah, agama baru, kata Amr bin As. Ya, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ini agama baru, ini ajaran baru. Dia juga tidak ikuti agama kami, yang kami ikuti adalah agama nenek moyang. Dia juga tidak akan mau masuk dengan agamamu. Ya, ini argumentasi yang disampaikan oleh siapa? Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Kemudian saat itu Patrick atau Batarikah, penasehat raja dari kalangan pendeta ini mengatakan, betul wahai raja, jangan kita ikut campur dengan agama yang berbeda dengan kita, serahkan ia kepada kaumnya. Tapi persis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, karena rajanya ini raja adil, maka ia tidak ingin mendengar hanya dari satu pihak saja. Iya, ini kan yang menjadi masalah kita sekarang juga. Kalau ada informasi itu ada permasalahan, biasanya dari satu pihak saja kita dengar, kita sudah memberikan keputusan. Dan ini keteladanan dari seorang Najasyi ini, dia tidak mau memutuskan sesuatu sebelum ia mendengar dari kedua belah pihak. Ya, akhirnya didatangkanlah ya, orang-orang Muslim ini yang mendapatkan suaka tadi, dan ditunjuk juru bicaranya saat itu adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, orang yang paling mirip dengannya dari sisi fisik dan akhlak ini adalah sepupunya Ja'far. Ya, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi wajah fisiknya juga dengan akhlaknya. Wa kana huwal mutakallim anil muslimin, dan beliau ditunjuk sebagai juru bicara kaum muslimin. Ya, kemudian ditanyalah Ja'far ini tentang kebenaran kabar dari Amr bin As, maka Ja'far mengatakan, ayyuhal malik, kunna qauman ahla jahiliyah. Wahai raja, kami dahulu adalah kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kami hanya menyembah patung-patung. Wa na'kulul maitatah, dan kami makan bangkai. Kemudian kami berbuat fawahish,
ya dekat dengan perbuatan zina, wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan tali silaturahmi, wa nusi'ul jiwar, dan kami kadangkala mengganggu tetangga kami, wa ya'kulul minnal qawi ad-dhaif, dan orang kuat di antara kami menindas orang lemah di antara kami. Fakunna ala dhalik, begitulah keadaan kami dahulunya di masa jahiliyah. Kata Ja'far, kebiasaan kami menyembah berhala, orang kuat menindas orang lemah, kami biasa memakan bangkai, kami biasa berbuat zina, kami biasa mengganggu tetangga kami. Begitulah keadaan kami dahulunya. Kata Ja'far, sampai kemudian Allah mengutus rasulan minna, sampai kemudian Allah mengutus rasul utusannya dari kalangan kami, na'rifu nasabahu wa sidqahu, yang kami ketahui nasabnya dan kami tahu sendiri kejujurannya, yang mana ia kemudian mengajarkan kepada kami bisidqil hadis, berkata yang jujur, wa adail amanah, dan memegang amanah, serta wasilatil arham, dan menyambung tali silaturahmi, wa husnul jiwar, dan menjaga hubungan baik dengan tetangga, wal kaf an maharim wad dima, dan menahan diri dari menzolimi orang lain, apalagi sampai kemudian menumpahkan darah orang lain, dan tidak menyembah kepada patung. Akhirnya semakin kuat alasan Najasyi untuk kemudian menolak permintaan Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Maka disuruh dua ini bilang, kembali saja ke kampungmu, saya tidak akan memberikan kaum muslimin ini kepada kalian. Disuruh pulang jamaah sekalian. Saat di tengah jalan, ya, Abdullah bin Abi Rabi'ah sudah putus asa. Ya, ia mengatakan, ya, kayaknya memang tidak bisa ini. Ya, ini bahasa kita ya. Tetapi Amr bin As ini orang yang sangat gigih. Ya. Ia mengatakan, "Dak, besok kita temui lagi rajanya. Masih ada argumentasi saya yang belum saya sampaikan." Iya, belum juga mau kembali. Ya, belum juga meninggalkan negara itu. Sampai keesokan harinya, ya, siapa? Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini kemudian menyampaikan, ya, kepada Najasyi ini bahwa orang-orang kaum muslimin itu memiliki i'tiqad berbeda dengan kalian dalam hal Nabi Isa. Ya, ini argumentasinya. Amr bin As ini kan memang orang cerdas sekali. Iya, di jalan dia teringat itu, bahwa masalah Isa antara Najasyi dengan Muhammad ini kan berbeda. Kalau Najasyi menganggapnya sebagai Tuhan, sementara Muhammad hanya menganggapnya sebagai nabi. Maka dipanggillah kembali Ja'far. Iya. Ja'far kemudian ditanya, bagaimana pandanganmu tentang Isa bin Maryam? Kemudian Ja'far mengatakan, naqul fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna, kami akan mengatakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh nabi kami. Iya. Ja'far mengatakan, huwa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu, ia adalah hamba Allah sekaligus utusannya dan ruhnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan ia adalah kalimat Allah yang ia tiupkan kepada Maryam al-adhra al-batul, seorang gadis yang suci dan perawan dan terhormat. Iya. Ja'far menyampaikan apa adanya akidah kaum muslimin, bahwa Isa ini adalah hamba Allah sekaligus manusia kekasihnya, utusan Allah dan rohnya. Bahkan Allah sendiri yang kemudian meniupkan ke rahim siapa? Maryam itu, yang seorang gadis yang terjaga. Iya. Sampai kemudian Najasyi ini semakin yakin, ya, karena perkataan Ja'far yang memuliakan Isa dan Maryam ini, akhirnya ia semakin yakin untuk melindungi kaum muslimin. Iya. Najasyi mengatakan kepada kaum muslimin, idhabu fa antum syuyumun bi ardi, pergilah kalian istirahat, karena sesungguhnya kalian orang yang terlindungi di negaraku. Ya, justru hikmahnya ikhwas kalian, dari argumentasi Ja'far tadi akhirnya Najasyi ini masuk Islam. Ya, meskipun di sebagian riwayat ia disebutkan menyembunyikan keislamannya. Ya, tidak mempublikasikan keislamannya, makanya Najasyi ini statusnya bukan sahabat. Ya, ia masuk Islam tapi statusnya bukan sahabat. Karena kata Imam Ibnu Hajar, sahabat itu
man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalik. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian beriman dengannya, ya, dan meninggal dengan keimanan itu. Ya, kalau Najasyi ini kan tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beriman dengannya dan meninggal dengan keimanan itu. Sehingga di buku-buku tarajum ia digolongkan sebagai tabi'in. Ya, ia tidak digolongkan sebagai sahabat. Akan tetapi justru karena keislamannya dan wafatnya, kemudian disitulah disyariatkan sholat gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat untuk beliau, ya, ashama ini dengan sholat gaib, ya, dari Madinah. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, ya, mendengar Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah gagal dengan lobi-lobinya, maka semakin keras siksaan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Mereka sudah betul-betul mulai memantau keadaan, jangan-jangan nanti ada lagi yang keluar. Pokoknya yang di dalam ini dihabisi memang, jangan sampai ada. Lanjutkan sedikit. Ya, saat itu ikhwas sekalian, intimidasi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian semakin berat. Ya, sampai kemudian diriwayatkan, ya, bahwa seorang yang bernama Utaibah bin Abi Lahab ata yauman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ya. Utaibah bin Abi Lahab ini putranya siapa? Putranya Abu Lahab. Yang pertama sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, statusnya sama dengan Ja'far tadi. Bedanya Ja'far beriman, kalau Utaibah ini tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ia merupakan siapa? Mantan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utaibah ini mantan suami dari Ummu Kulthum. Yang saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah tauhid, maka Abu Lahab memerintahkan dua anaknya yang menikahi putri Rasulullah, yaitu Utbah yang menikahi Ruqayyah dan Utaibah yang menikahi siapa? Ummu Kulthum. Keduanya diperintahkan untuk menceraikan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utaibah ini ikhwas sekalian, sepupu Rasulullah sekaligus mantan menantunya, ini pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ana akfuru wan najmi idza hawa. Wahai Muhammad, saya kafir atas ayat-ayat yang engkau baca di dekat Ka'bah itu, yang semua orang bersujud saat engkau membaca ayat tersebut. Bukan sampai di situ ikhwas sekalian, Utaibah bin Abi Lahab ini juga merobek-robek baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dan bahkan waliyadzubillah, beliau sampai kemudian meludah ke wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking jahatnya itu. Padahal ini sepupu, mantan menantu lagi sekaligus tetangga. Iya, saking jahatnya waliyadzubillah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sedihnya beliau sampai kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, siksalah ia dengan anjing dari anjing-anjingmu. Ya, Rasulullah sampai mendoakan keburukan kepadanya. Betapa saking kurang ajarnya ikhwas sekalian. Rasulullah sampai sholat kemudian dirobek bajunya, diludahi mukanya, sampai kemudian Rasulullah berdoa seperti itu kepada sepupunya ini. Dan betul ikhwas sekalian, ya, disebutkan di dalam Dalailun Nubuwah, ya, Utaibah bin Abi Lahab ini karena ia merupakan keturunan Quraisy dan Quraisy itu pedagang, suatu waktu ia pergi berdagang ke Syam. Ya, di Syam, di suatu kota yang bernama Zarqa, di situ kemudian ia istirahat. Ya, semua orang tidur, semua para pedagang tidur. Kemudian ternyata datang singa Asad tilkal lailah, masuk singa ke perkemahan mereka, dan anehnya, ya, semua singa itu melangkahi orang-orang dan hanya datang menghampiri Utaibah ini. Saat singa ini mendekat, Utaibah mengatakan, ya, ini adalah doa dari Muhammad. Ya, ini adalah doa dari Muhammad. Ya, kemudian ternyata betul ia dimakan oleh singa itu sampai kepalanya terpisah dari badannya. Ya, memang karena didoakan langsung memang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa ikhwas sekalian?
hikmahnya ada hal besar yang senantiasa perlu kita syukuri, yaitu hidayah ini. Kurang dekat apa Abu Lahab sama Utaibah ini dengan Rasulullah, tapi ternyata Allah tidak memilih mereka, ikhwas sekalian. Makanya sekiranya pun kita hidup di masa Rasulullah, belum tentu kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dilahirkan dalam keadaan Allah yang memilih kita. Kita tidak pernah minta untuk dijadikan Islam, tapi Allah karuniakan kita dengan Islam ini. Makanya seorang Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, kita yang selama ini sering mengeluh, ya Allah, kenapa saya tidak beruntung dalam kehidupan ini? Kan kadang kita begitu, ikhwas, kan kalau untuk urusan dunia ini kan selalu kita banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Maka kata beliau, bukankah dengan ditakdirkannya kita sebagai orang muslim itu sudah merupakan sesuatu yang bisa membuat kita menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini? Tidak diminta saja Allah jadikan kita orang beriman, maka apa yang menghalangi kita untuk banyak meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang senantiasa perlu kita syukuri, ikhwas. Ini semua keluarga-keluarga Nabi ini. Utaibah, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, iya, kemudian Al-Walid ibnul Mughirah, Abu Jahal, ini kan semuanya keluarga Nabi ini. Satu darah semuanya, tetapi ternyata Allah tidak memilih mereka, bahkan menakdirkan mereka sebagai orang-orang yang celaka, ikhwas sekalian. Ternyata Allah menakdirkan kita ini yang dari Indonesia, negeri yang sangat jauh, dan Islam bisa sampai ke sini, yang juga nenek moyang kita dulu tidak beriman, jamaah sekalian. Artinya ini, kata ulama kita, nikmatul istifa, nikmat dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian miliar makhluk Allah yang bernama manusia, ternyata Allah memilih salah satu di antara mereka adalah kita, ikhwas sekalian. Maka ini senantiasa yang perlu kita syukuri. Setiap ada ujian hidup, maka ini yang senantiasa kita tanamkan. Bukankah kita ini adalah orang yang paling beruntung dengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman. Saya kira ini, ikhwas sekalian, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan masuknya Islam Hamzah dan Umar bin Khattab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.